Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tudhina wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Al-hadits Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, dan khusus Bapak Dr. Andes Kartono MPD selaku Ketua Dewan Pendidikan Kota Magelang, dan di Ihya Iman ini alhamdulillah beliau bersedia untuk bersama kita di Komite Madrasah pada bidang pengawasan pendidikan. Ibu Kepala Madrasah yang kami hormati serta bapak-bapak asatidzah serta ibu-ibu, enggak ada bapaknya soalnya, ibu-ibu orang tua murid yang tergabung di dalam komite madrasah ataupun ikwami per kelasnya. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini senantiasa membawa barokah manfaat buat kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya dapat selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga kiamat dan kelak di kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum acara ini kita mulai, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca umur kita bersama-sama. Bismillah wa syafa'at Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa li ijabati al-mas'ul wa ila hadirin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk tanggal 13 ini memang kita sengaja mengumpulkan seluruh komite dan juga ikwami serta dewan guru semuanya dalam rangka koordinasi komite madrasah, di mana madrasah ini bisa maju bukan hanya terletak pada kepala sekolah saja atau gurunya saja atau orang tuanya tidak, tapi semuanya stakeholder yang berperan di dalam memajukan madrasah ini. Maka kita harus bersatu padu di dalam mengembangkan pendidikan di MI Al-Imam Al-Bukhari. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya adalah ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Kalau dalam bahasa hadisnya ya mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Jadi seorang mukmin satu dan lain itu seperti anggota badan yang saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lain. Satu sakit semuanya merasakan sakit. Nah, ini nanti
akan dijabarkan sepenuhnya bagaimana sih peran guru, peran orang tua itu apa. Nah nanti Pak Tono akan menyampaikan materinya yang berkenaan dengan apa yang akan kita lakukan. Kemudian sekaligus mengarahkan juga dari Bapak Sartono bahwa kita komite sudah terbentuk, bidangnya baru bidang pendidikan, sama yang kedua adalah bidang sarana dan prasarana. Mungkin nanti ada bidang apa yang sekiranya menjadi kebutuhan dan harus ada di madrasah, nanti pada paparan Bapak mungkin bisa menyampaikan bidang-bidang yang kurang di dalam keputusan komite. Demikian mungkin pengantar dari saya. Kemudian untuk berikutnya sambutan dari kepala madrasah kepada sahabat pilih kategorinya di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sangat kami kagumi Bapak Haji Kapolres selaku Ketua Dewan Pendidikan di Kota Magelang, yang sangat kami hormati para pengurus komite dan juga pengurus Ikhwami sebagai tulang punggung dari kegiatan-kegiatan ataupun kemajuan di madrasah ini, dan juga yang sangat kami muliakan kami hormati para asatidzah dengan pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul berada di tengah beliau. Bapak Kapolres itu sangat sibuk, ya, beliau dulu itu sebagai kepala dinas pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sangat peduli dengan madrasah kita. Di setiap kita ada pembangunan, setiap kita kerepotan, beliau selalu dengan ringan tangannya membantu untuk kemajuan madrasah ini. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama dengan baca Alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaat Nabi Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih dari Allah atas rawuhnya, atas kesediaannya, mungkin di sela-sela kesibukan, di sela-sela harus cuti, rawuh ke madrasah ini untuk apa? Kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan pembinaan langsung dari beliau, yang mana merupakan motor penggerak untuk kemajuan pendidikan dulu di provinsi, saat ini beliau berwetah di Kota Magelang. Nah, apalagi sebuah anugerah bagi kita di era ini langsung mendapatkan arahan dari beliau. Tidak seluruh madrasah, seluruh sekolah bisa menghadirkan beliau. Ya, walaupun kita nyang-nyangan hari kemarin karena beliau selalu berada di luar kota, walaupun sudah purna tugas, namun beliau masih dengan berbagai kesibukan di bidang pendidikan. Nah, Bapak Ibu, nanti beliau akan menyampaikan terkait bagaimana kita bersama-sama menciptakan pembelajaran yang berkualitas, yang mana pembelajaran itu bisa didukung baik dari para gurunya, dari kepala madrasahnya, dari pengurus komite, beserta dari seluruh orang tua yang berperan aktif untuk kemajuan madrasah ini. Nah, Bapak Ibu, kemarin kami juga sudah berupaya untuk menyampaikan sumbang saran dan masukan dari Bapak Ibu semua melalui link Google Form yang kemarin kami bagikan ke seluruh kelas, dan alhamdulillah ada 31 saran dan masukan yang masuk kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak, karena dengan adanya saran dan masukan itu kita bisa introspeksi, kita bisa memperbaiki diri, sehingga kami bisa menjadi pelayan yang baik bagi Bapak Ibu semua. Karena dengan jalan seperti itu, maka kita akan semakin
tahu arahnya kemana. Apa yang diinginkan Bapak Ibu semua juga demi kebaikan bersama, baik kebaikan anak-anak, kebaikan madrasah terutama, sehingga madrasah ini selalu mampu mengemban amanah dan bisa membawa berkah maupun rahmah bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, di antara beberapa saran dan masukan yang sudah masuk, yang mungkin sangat kami perhatikan adalah kaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Mohon maaf, memang ekstrakurikuler saat ini yang baru berjalan adalah pramuka yang menjadi ekstrakurikuler wajib. Mengapa? Ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah kaitannya dengan anggaran BOS kita yang untuk semester ini dipangkas 35%. Jadi dari 100% yang seharusnya diberikan pemerintah kepada kita dipangkas 35%, sehingga BOS itu sangat mepet digunakan untuk kebutuhan bulanan. Nah, kebutuhan bulanan itu baik dari air, listrik, internet, kemudian segala macam kebutuhan operasional madrasah hanya tersisa 7 juta. Nah, dari sisa 7 juta itu kita harus sisih-sisihkan untuk segala kebutuhan yang harus berjalan di madrasah ini. Nah, yang kedua adalah kaitannya dengan kesehatan anak-anak. Anak-anak kan baru masuk penyesuaian untuk luringnya. Sementara begitu baru masuk, anak-anak itu yang kelas reguler pulang pukul 13.40, anak-anak tahfidz pulang itu pukul 14.30. Dari sekian anak, ketika kita itu berangkat sesuai jadwal, itu setiap hari, setiap kelas ada yang tidak masuk karena sakit. Kalau saya mantau di grup itu, satu anak paling enggak satu kelas itu lebih dari 5 anak yang izin. Maaf Ustazah, hari ini anak saya izin, masih panas, masih batuk pilek. Nah, untuk itu mohon maaf sekali, untuk semester ini kami masih penyesuaian, sehingga kegiatan-kegiatan ekstra belum bisa kami laksanakan terkait 2 hal tadi. Jadi insya Allah ke depan nanti mulai Januari semoga anggaran sudah tidak terpotong, jadi kita bisa melaksanakan. Awalnya kemarin kita pikir apa kita naikkan untuk infaknya, tapi saya kembali lagi, kita ini dapat amanah madrasah ini nggak boleh bayar mahal. Meskipun 70.000 itu sudah 4 tahun yang lalu, apalagi sekarang apa-apa juga naik. Namun kita masih berupaya bagaimana supaya Bapak Ibu itu bisa terlayani dengan baik, tetapi tidak dibebani dengan pembayaran yang mahal. Meskipun secara kualitas kita tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah Islam yang lain, kurikulumnya juga tidak jauh beda. Namun bagaimana caranya kita dengan bermodalkan ikhlas, maka Allah pun akan memberikan jalan yang tidak disangka-sangka. Contoh kecil, kita mau memajukan madrasah, Allah memberikan jalan kita bisa melalui kantor bisa lalu ke sini. Insya Allah nanti kita akan ada pencerahan. Kemudian kita membangun musola, kita nggak berani menarik uang gedung kepada orang tua siswa. Alhamdulillah Allah memberikan banyak jalan dengan share proposal ke sana kemari, akhirnya banyak yang memberikan bantuan baik dari wali murid maupun dari masyarakat, bahkan dari para dosen mungkin juga banyak yang masuk untuk membantu pembangunan. Nah, terakhir kemarin kita kan mau masuk di tahun ajaran baru, sementara kita masih kurang 1 kelas. Nah, di bawah musola itu ada 2 kelas yang belum jadi. Kita mau penarikan dana kembali untuk pembangunan, kita juga tidak tekan karena memang kondisi yang seperti ini. Akhirnya dengan saya kemarin kami mengambil jalan langkah untuk meminjam tabungan wisata anak-anak. Tabungan wisata anak-anak itu kan berhenti, hanya terpakai ketika anak-anak mau wisata. Itu kemarin kami pinjam 25 juta untuk finishing keramik, kemudian arci, cat, balkon semua finishing habis 25 juta. Dan itu kemarin solusinya kita adakan infak harian meskipun musola sudah selesai. Kita lanjutkan infak harian, dan bulan kemarin pertama kita sudah mendapat 3 juta. Nah, insya Allah nanti kalau 3 juta dikembalikan tidak sampai setahun nanti sudah akan lunas. Jadi Bapak Ibu mungkin bertanya, anak-anak kok tiap hari suruh infak toh?
1.500, tapi itulah cara kita untuk melatih anak-anak membiasakan diri bagaimana berinfak, karena harta kita yang sesungguhnya itulah yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat banyak. Jadi insya Allah dengan 1.000-nya itu nanti akan membantu putra putri Bapak Ibu meraih keberkahan dan kebermanfaatan dari ilmu yang didapatkan, sehingga akan menjadi salah satu jalan menuju surganya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti setelah pembinaan dan pengarahan dari Pak Kapolri, kita bisa untuk koordinasi sejenak untuk melengkapi kepengurusan komite dan juga pembahasan untuk kegiatan parenting nanti pada tanggal 24 September hari Sabtu 2020. Itu saja sambutan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya. Sekali lagi kami ingatkan untuk Google Form saran dan masukan itu berlaku sampai terus-menerus. Maksudnya ketika Bapak Ibu ada unek-unek dalam hati, silakan linknya dibuka lagi, dituliskan lagi di situ. Insya Allah aman terjaga, tidak ada namanya. Jadi mengapa tidak kami beri identitas? Karena supaya Bapak Ibu bisa menyampaikan secara full apa yang ingin disampaikan. Jadi itu insya Allah akan menjadi koreksi bagi kita semua. Sekali lagi barakallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Bilik yang telah menyampaikan beberapa tadi. Kemudian untuk selanjutnya arahan dan pembinaan dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Senantiasa kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah atas nikmat sehat dan nikmat sempat yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah meringankan langkah kaki kita untuk hadir bersama-sama pada pagi siang hari ini dalam rangka rapat koordinasi komite madrasah untuk madrasah Ibtidaiyah Al-Iman Tukuran Kota Magelang. Tentu kita sangat berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan memberikan kemudahan dalam segala hal yang kita laksanakan, dan kita berharap juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala usaha dan ikhtiar yang kita lakukan pada hari ini, pada esok, dan di masa-masa yang akan datang, dalam rangka juga mendidik, membimbing, dan mengasuh anak-anak kita, generasi muda di masa yang akan datang. Allahumma amin. Yang sangat kami hormati Ibu Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Iman Kampung Tuburan beserta segenap jajarannya. Di belakang ada cukup banyak Bapak Ibu guru pengasuh di madrasah ini, seluruh pengurus komite sekolah atau komite madrasah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Syukur alhamdulillah saya diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga nikmat sempat sehingga agenda-agenda yang tadinya sudah direncanakan sebelumnya kita sesuaikan sesuai dengan waktu dan kesempatan yang ada. Dan alhamdulillah sesuai dengan kesepakatan saya dengan Ustadz Sadik, kita laksanakan pada tanggal 13 hari ini. Tadi malam saya baru sampai perjalanan dari Bandung karena berangkat pagi hari nyetir sendiri. Ya, saya alhamdulillah senang dengan menyupir gitu. Cuman kalau nyupir di samping istri itu nggak bisa kayak banter. Paling kecepatan maksimal 100. Kalau udah 100 dia udah langsung
awas gitu. Biasanya kalau sendiri malah lebih di jalan tol itu bisa sampai 120 kecepatan. Tadi malam habis maghrib baru sampai rumah dan saya memang sudah sepakat untuk hari ini kita ketemu, ya, ketemu dalam rangka upaya kita untuk bagaimana pembelajaran di sekolah ini lebih berkualitas. Yang pasti ini menjadi harapan dari Bapak dan Ibu orang tua siswa, betul tidak? Alangkah bahagianya kalau seandainya 300 orang tua siswa dari 300 anak didik yang ada di sini hadir semua, luar biasa. Tapi langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah saya katakan sangat responsif karena ini bisa link ya, streaming, bisa di streaming ya. Nanti dianukan, oke, nggak apa-apa. Nanti hasil ini divideokan nanti disebarkan, nggak apa-apa. Itu cara yang menurut saya juga merupakan cara kita bisa berkomunikasi di era teknologi seperti ini. Artinya 300 orang yang diwakili sekarang ini mudah-mudahan nanti juga bisa dipahami, diketahui, dan tentu manakala ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti, tentu ditindaklanjuti oleh orang tua. Saya yakin dan percaya pihak kepala sekolah dan komite sekolah pasti komitmennya bisa dipertanggungjawabkan, pasti bisa dipertanggungjawabkan. Luar biasa keterbukaan, memakai uang dari infak ya, dari yang 25 juta. Memakai uang dari tabungan wisata disampaikan. 25 juta digunakan untuk apa? Kemudian cara melunasinya seperti apa? Kan luar biasa keterbukaannya. Menurut saya ini sesuatu yang perlu kita apresiasi. Tadi di ruangan kepala sekolah saya sempat bincang-bincang. Saya kenal dengan Bu Yuli ini bukan hanya sebagai guru, tapi kenal dengan Bu Yuli ini sebagai penulis. Karena beliau banyak tulisan-tulisannya yang sepintas, saya dikasih buku ada berapa kemarin itu ya? 3 atau 4 itu saya baca, luar biasa. Ulasannya mudah dicerna. Saya tanya, apakah sekarang masih menulis? Walaupun sudah mendapatkan tugas amanah sebagai kepala sekolah. Masih. Minimal buku satu per tahunnya 1. Kemudian beliau masih juga mendapatkan amanah dari tugas-tugas Kementerian Agama di tingkat nasional. Beliau salah satu tim untuk perumusan AKM, asesmen kompetensi madrasah. Sempat berbicara tadi, kira-kira asesmen itu bentuknya seperti apa? Literasinya apa saja? Literasinya itu ada 4. Ada literasi numerikal, ada literasi membaca atau reading, sains, ya, sosbud. Beliau di literasi membaca. Kemudian diungkapkan satu soal. Satu soal itu harus memiliki referensi yang luas. Karena di dalamnya harus ada kompetensi tauhidnya, betul ya Bu ya? Kompetensi tauhidnya, ada juga kompetensi sosialnya terintegrasi dalam satu soal. Bayangkan, saya yang sudah usia 63 tahun nggak mampu lagi. Saya sudah pensiun dari pegawai negeri 5 tahun yang lalu. Jadi saat ini alhamdulillah masih diparingi saya umur panjang dan sehat. Saat ini usia saya lebih dari 63 tahun. Mohon doa mudah-mudahan saya sehat, dipanjang. Kan gitu toh? Ya, panjang usia nih nggak sehat ya. Sempat bicara tentang apa yang dilakukan selama ini, karena beliau belum lama menjabat sebagai kepala sekolah, termasuk merekod sejumlah saran dan masukan yang tadi disampaikan salah satu di antara kegiatan ekstrakurikuler. Tapi sebenarnya ada 31 di antaranya sudah akan ditindaklanjuti bersama parkir. Kemudian
ruang yang disebutkan terpisah antara ruang sini dengan ruang belakang, sehingga sepertinya dari sini ke sana kalau hujan apalagi ruangan terpisah. Kemudian juga ada yang tadi diinformasikan ruang tunggu untuk para penjemput. Kebetulan saya lewat tadi dari sebelah dekat SMP 11 lewat sana. Memang saya lihat ibu-ibu lensor ada di bawah, bapak-bapak itu ada di sepeda motor sambil nongkrong. Memang kalau seandainya ada mungkin gazebo atau tempat duduk sepanjang itu bagus ya. Itu ada gazebo satu ya. Itu jatahnya harganya berapa? 4 juta. Ini kayak gitu aja 4 juta. Bu Lili, saya mau menginfakkan. Insya Allah saya besok antarkan 1 juta rupiah. Ya untuk bangun itu. Besok saya antarkan. Kalau nggak besok atau nanti sore. Ya, karena besok saya daftar ke RSI. Saya infakkan 1 juta untuk entah mau buat itu atau apa. Tapi kalau tidak membantu untuk kepentingan ini. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang sangat kami hormati dan kami banggakan, saya tidak menggurui karena saya yakin Bapak dan Ibu sekalian di sini sudah paham tentang apa yang akan saya sampaikan. Saya akan lebih berfokus kepada proses pembelajaran. Saya terus ngomongin ini jadi semangat saya. Kata urung mangan tapi kata ini semangat. Loh, jujur Bapak dan Ibu sekalian, ini terutama kepada Bapak dan Ibu. Saya sering pada saat saya melakukan pembinaan kepada kepala sekolah di Jawa Tengah ini, kata kunci yang sering saya sampaikan kepada mereka itu adalah semangat. Kata semangat ini menjadi kata kunci untuk menyelesaikan seluruh masalah. Seseorang yang tidak memiliki semangat, apakah semangat hidup, semangat bekerja, semangat melakukan sesuatu, maka sebenarnya yang bersangkutan itu sudah setengah daripada mati. Karena dia tidak punya gairah menghadapi masalah, langsung dia putus asa. Menghadapi masalah kecil pun dia langsung putus asa. Tetapi seseorang yang memiliki semangat, maka permasalahan yang besar, apalagi kecil, semangat untuk menyelesaikannya itu ada. Insya Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, di mana ada kesulitan, insya Allah di situ ada kemudian ada jalan keluarnya. Sekarang tinggal ikhtiar kita. Tinggal ikhtiar kita. Maukah kita melakukan sesuatu untuk menyelesaikan? Insya Allah. Jadi saya katakan, semangat menjadi kata kunci. Sepakat? 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 Ini walaupun udah jam sekian jangan nggak semangat. Saya ini masih semangat ini. Jangan nggak semangat, harus semangat. Saya ngomong cucu pun semangat loh. Saya sudah punya cucu 2 gitu. Waduh, kalau sudah sama cucu segala-galanya. Capek pun itu kalau cucu tuh atung dia manggilnya atung, itu atung, udah. Yang lainnya dilepas atau ditaruh tinggal kita. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang sangat-sangat kami hormati dan banggakan. Jadi saya akan bicara tentang sekolah saja. Saya tidak akan bicara tentang pendidikan secara umum. Saya akan bicara tentang sekolahan ini. Pak Sabik pada saatnya menelpon saya, Pak Kartono, komite sekolah sudah sudah terbentuk. Kita butuh bla 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 bla. Salah satu di antara di bidang pendidikan, komite pendidikan. Saya Pak Kartono siap dan saya langsung siap. Saya sejak 98, saya sejak 89 saya sudah tinggal di Tuguran. Tapi saya mendapatkan amanah pindah-pindah dari Kebumen, Magelang, Semarang. Sejak 98 saya bertugas di Semarang. Baru pensiun 2017. Jadi lebih dari 20 tahun saya meninggalkan Tuguran. Memang saya sudah membulatkan hati. Saya membulatkan hati. Setelah pensiun, saya memang ingin mengabdi di Tuguran dan ingin mengabdi di Kota Bangsa, ingin mengabdi di Kota Magelang.
Sehingga saat ini pun, maaf Bapak dan Ibu sekalian, organisasi yang saya ikut terlibat di dalamnya ada 9. Ini yang ke-10. Dari mulai ketua Dewan Pendidikan, wakil ketua KONI, wakil ketua DHD 45, kemudian wakil ketua Persatuan Golem, kemudian wakil ketua Golkar, ketua komite sekolah SMK 1 Magelang. Ada yang anaknya putranya udah di SMK 1? Ya. Ya, Cawang, kelas berapa? Oh, sudah lulus. Nah, saya ketua komite sekolah di sana. Kemudian di Pramuka, di tingkat Jawa Tengah, Pramuka. Kemudian di Yayasan Dansos, ini. Dan saya tidak menolak, insya Allah saya masih bisa. Insya Allah saya masih bisa. Ini tadi saya ditelepon. Pak Kartono posisinya di mana? Ketua KONI, Pak Ali Sungkar. Selesai jam berapa? Ya sekitar jam, nggak tahu jam berapa. Saya bicara bisa lama ya. Tinggal mau disediakan makan siang nggak nih? Ya, bayar DWDW ya. Ya bayar DWDW ya. Saya kalau bicara nggak bisa dipedot. Nah, nanti nggak bisa tolong nanti ya dipedot juga nggak apa-apa. Ini kadung semangat kok. Pak Ustaz, Bu Lili, insya Allah saya diberikan amanah di komite sekolah atau komite madrasah bidang pendidikan, insya Allah siap. Karena saya sudah punya komitmen untuk itu. Ya, saya sudah punya komitmen untuk mengabdikan pengalaman saya ya, di Tuguran, termasuk salah satu dia. Karena saya di Alim ini sudah cukup lama kok ya Bu ya. Sebelum saya pensiun saya sudah berkali-kali saya di sini. Jadi saya sudah sangat paham Bu. Dulu yang corona bangunan sebelah sana ya, dari mulai sebelah sana. Sudah, jadi saya sudah lama di sini. Tapi waktu itu belum terstruktur. Nah sekarang siap. Nah komite sekarang struktur organisasinya kurang. Baru ada komite pendidikan, Sarpras. Mungkin palinglah ditambah 1 lah, minimal humas dan kerjasama. Karena fungsi dari komite sekolah itu paling tidak ada 4. Yaitu advisory, ya, memberikan nasihat, supporting, ya, memberikan supporting finansial dan sebagainya. Kemudian termasuk diantaranya adalah sebagai controlling, ya. Sehingga menurut saya tidak terlalu banyak bidang-bidangnya, paling bidang pendidikan pasti. Ya. Jadi mohon maaf Bu Lili, pada saatnya karena saya diberikan amanah sebagai komite di bidang pendidikan, di komite madrasah ini, maaf Bapak Ibu Guru, pada suatu saat saya punya kesempatan dalam kapasitas saya sebagai ketua komite sekolah, saya ingin melihat proses pembelajaran. Boleh enggak? Boleh. Saya nanti masuk ke ruangan kelas. Karena komite madrasah itu adalah media perantara jembatan orang tua, siswa, guru, sekolah. Harapan dari orang tua pasti bagaimana pembelajarannya efektif. Bagaimana pembelajarannya berkualitas. Hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan, prestasinya juga hebat. Kan itu. Nah nanti kalau misalnya pada saatnya anjlok, komite sekolah pun termasuk yang bertanggung jawab. Wabil khusus bidang pendidikan. Karena bidang pendidikan, aku jadi guru kok. Aku jadi guru SMK 1 Magelang. Alhamdulillah Gusti Allah maringi karir sing rodok. Ya bukan rodok wong anake petani sok dadi pejabat nang provinsi kan. Ya betul. Ya betul yo orang tua yang mau gagal ini toh. Ya toh? Iya. Bapakku itu kan pasang bolong. Ibunya saya itu jualan warung. Penghasilannya ya ampun. Anaknya ibu saya, bapak saya piro 14. Yang usianya sampai menikah itu 12. Saya anak nomor 2. Laki-laki paling besar. Nek kemarin kuliahnya itu tidak karena tunjangan mendapatkan ikatan dinas dari pemerintah, orang bakalan sing jeneng
Belum kenalan tadi. Nama saya Kartono. Kartono rumahnya di belakang Universitas kita. Yang orang kuburan mana? Kuburan. Kenapa rumah saya kuburan? Tenang sih. Loh, aku aja tenang. Oh, tenang bawah. Loh, sini. Loh, betul aku nanti. Rumah saya yang ada kos-kosannya. Ini house. Kos-kosannya. Depan rumah ada kos-kosannya. Jadi saya lari turun arah ke makam Marangan, turun sebelum turun ada gang ke kanan. Nah, nanti ada rumah sampai kanan cap itu rumah saya. Cat rumahnya warnanya oranye. Tekan dia kok tekan baru dong. Nah, putra kedua anaknya 14. Oke toh? Tapi alhamdulillah Gusti Allah di kuasa memberikan saya di sini. Alhamdulillah saya kerja keras. Wis ora kenal pokok nyambut gawe apa itu. Sebelum waktu nikah, belum nikah saya udah bawa adik 2 ikut saya. Adik saya itu yang ikut saya 7, 5 jadi sarjana. 5 jadi sarjana. Ya di sini di Tuburan ini sama saya duduk di atas mall bawa sana. Tapi ngajar aku, kadang-kadang aku alhamdulillah diparingi Gusti Allah. Makanya bersyukurlah kamu karena pada saatnya kamu akan mendapatkan lebih besar lagi mana kamu bersyukur. Wah itu, Pak aku kok belum ceramah Pak Ustadz itu. Semangat Bapak dan Ibu sekalian. Izin saya pada saatnya saya boleh masuk ke ruangan ya. Ya. Bu izin ya Bu ya. Pas sampai izin ya. Nah, soalnya sudah diberikan amanah sebagai komite di bidang pendidikan, nanti ditanya sama ibu-ibu, Pak Kartono, ini gimana? Nanti saya bantu juga komunikasi untuk parkir nanti. Saya juga dengan sekretaris dinas perhubungan, saya cukup dekat. Saya juga berkomunikasi dengan Bapak Wali Kota, nanti juga matur berapa untuk pendidikan Bu Kartono. Bu Kartono, alhamdulillah, Gusti Allah. Oke, sepakat? Maju Pak Lambi. Ya. Pokoknya ini orang yang digawe ini masih ngantuk ini. Nah, judulnya dulu. Nah, judulnya dulu. Nah, nih. Jadi pembelajaran berkualitas untuk prestasi hebat. Yang saya inginkan adalah prestasi hebat. Kredibilitas PMI Al-Iman ini sudah luar biasa menurut saya. Loh, kenapa luar biasa? Pembelajaran tahun ini menolak siswa, betul? Kenapa menolak? Karena dia nggak punya uang. Kurang ruangan. Sekarang aja pun tadi dari orang kurang 1 ruangan. Masih kurang 1 ruangan. Rencananya nanti ini ruang kepala sekolah nanti mau diteruskan. Aku boleh tanahnya kemana? Itu yang tangga itu. Kok kesana? Nanti buat ruangan. Butuh duit. Berapa uang infaknya? 70 juta. 70.000. Mana saya itu ya kalau tadinya oke lah Bu, kalau seandainya mungkin dipergunakan tahun depan ya kita munggah sidik ya munggah sidik ya Bu ya besok aku ngomong 100 70 jadi 100 terus yang Hafiz
Hafiz jadinya berapa nih? 100 second? 100 ya? Nah, yang Hafiz terus berapa? Terus nanti dulu dasar pembukanya adalah RKAM ya. RKAM ya. Wis mulai dari sekarang. Rencanakan. Besok aku sih ngomong apa-apa. Sing ngomong apa-apa. Ya nek wong filosof Jawa Jerbasuki ngomong iya. Kita mau prestasi hebat. Ini kalau saya lihat dedikasinya Bapak Ibu guru, waduh, luar biasa. All out. Ya. All out. Enggak diragukan lagi. Kredibilitas ini harus dijaga. Penerimaan peserta didik baru sudah menolak siswa karena ruangan. Komitmen kepala sekolah tetap menjaga kualitas. Itu menjadi kata kunci. Ya. Dan harus dipertahankan. Ini yang membanggakan saya dalam konteks saya sebagai pengamat pendidikan. Langkah yang dilakukan oleh Al-Iman ini sudah benar. Sekolah swasta harus memiliki ciri dan karakter. Harus memiliki ciri dan karakter. Banyak cara kita menjadikan sekolahan ini, madrasah ini memiliki ciri dan karakter. Ada yang dilihat dari infrastruktur gedungnya. Orang akan melihat, kamu sekolah di mana? Oh, di sekolahan X. Di mana? Oh, itu loh yang gedungnya warnanya. Oh, itu loh yang ekstrakurikulernya bla bla bla. Di sini ada sesuatu yang menjadi spesifik. Kelas tahfiz ini menjadi salah satu hal yang spesifik. Dan muatan agama lebih dikedepankan. Ini menjadi salah satu ciri yang menjadikan sekolahan ini tetap kredibel. Pertahankan ini. Pertahankan. Apalagi kalau seandainya ya, diimplementasikan perangkat-perangkat IT yang ada di sini. Sejak awal anak-anak dikenalkan dengan perangkat-perangkat IT. Itu juga menjadi luar biasa. Dan insya Allah akan tetap dipercaya oleh masyarakat. Dan tentu yang paling utama juga harapan kita adalah berkualitas. Inilah yang menjadi reasoning kenapa saya memberikan judul pada arahan pada siang hari ini adalah pembelajaran berkualitas untuk prestasi hebat. Karena prestasi yang ingin kita kembangkan. Tentu prestasi bukan hanya prestasi akademis yang kita harapkan, karena karakter sekolahan ini juga mengintegrasikan kemampuan pengetahuan agamanya. Jadi berkualitas tentu adalah berkualitas dalam konteks akademis maupun non-akademis. Tidak gampang. Sekali lagi saya katakan tidak gampang. Saya hadir di hadapan wakil-wakil dari orang tua siswa. Ya, wakil-wakil dari orang tua siswa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman teman-teman Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut. Pembelajaran berkualitas itu yang seperti apa? Pembelajaran berkualitas adalah pembelajaran yang melibatkan seluruh komponen utama proses belajar mengajar. Siapa itu? Ya tentu guru, ya tentu siswa di dalamnya, dan interaksi antara keduanya, interaksi dalam proses belajar mengajar. Bagaimana suasana belajar itu bisa nyaman? Bagaimana suasana belajar itu bisa menyenangkan? Bagaimana suasana belajar itu bisa menarik bagi siswa? Bagaimana proses pembelajaran itu menjadikan ruangan itu ruangan untuk bermain, ruangan untuk bercengkrama, ruangan untuk belajar. Tidak ada pressure atau tekanan di dalam proses belajar mengajar. Peran guru jangan dikira guru berkomunikasi ini tidak memiliki pengaruh pada psikologis dan perilaku anak. Jangan dikira.
ekspresi kita berbicara pun akan sangat berpengaruh. Contoh misalnya, anak yang mungkin kurang mampu di dalam mengerjakan, kalimat yang disampaikan oleh anak, "Lo kayak gini aja kok nggak bisa toh? Lo kayak gini kok nggak bisa toh?" Satu. Kepada anak yang mungkin memiliki problem yang sama, kalimatnya berbeda. Di mana kesulitannya? Beda? Kalimat beda, intonasi berbeda. Kok gini aja nggak bisa toh? Ini psikologis. Saya bicara bukan pada anak remaja. Saya bicara pada anak-anak yang usianya masih perlu pengasuhan dan bimbingan. Kepekaan terhadap tekanan itu menjadi faktor yang mempengaruhi pada jiwa si anak. Contoh itu kalimat sederhana. "Lo kayak gini aja kok nggak bisa." Kata-kata "lo kayak gini kok nggak bisa" berarti ini dalam konteks melemahkan si anak, betul? Ya. Melemahkan si anak. Kalimat itu melemahkan si anak. Tapi kalau di mana kesulitannya? Ini kita menjadi fasilitasi, memfasilitasi menyelesaikan masalah si A. Sederhana contohnya. Sederhana. Apakah ini juga bisa diterapkan kepada orang tua di rumah? Oh, that's good. Harus dilakukan. Jangan sampai melakukan tindakan kekerasan pada anak, mencubit, bersuara keras. Jangan sampai. Jangan sampai. Ini pesan saya. Ya, benar-benar aku diantara ini yang interaksi keduanya itu tadi proses belajar mengajar, serta didukung oleh unsur-unsur pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, kemudian materi pelajaran, sarana dan prasarana. Peran guru menjadi sentral. Peran guru menjadi sentral. Maaf, saya katakan peran guru menjadi sentral. Dulu sering ada ada pernyataan yang menurut saya juga tidak terlalu guru di dalam menyiapkan pembelajaran, kalau dulu ada istilahnya SPP, sekarang RPP, maksudnya RPP. Kalau dulu satuan pelajaran, sekarang RPP. Di RPP itu termuat sejumlah hal, termasuk diantaranya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru. Penyiapan begitu runtut. Bagaimana aktualisasi ini menjadi penting. Oleh karena itu, unsur-unsur pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, pemilihan materi pelajaran, dan sarana prasarana harus juga menjadi perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Guru merupakan orang yang menentukan dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Lantas apa peran guru? Sangat kompleks. Di sini ada 10 peran guru. Kalau Bapak Ibu guru yang ada di belakang sudah sangat paham tentang peran guru yang 10 itu, sebagai pendidik sudah pasti. Sebagai pendidik itu sudah pasti. Apalagi pada usia-usia yang masih pada usia 7 sampai 12 tahun. Kelas 1, ada yang di bawah 7 ya? Ada. 7 sampai 12 tahun. Pada usia kelas 1 sampai kelas 6. Usia-usia yang
perlu mendapatkan perhatian, bimbingan, dan lain sebagainya. Dalam kapasitas guru sebagai pendidik memegang peranan penting. Itulah yang tadi saya katakan, kalimat-kalimat yang digunakan. Maaf, cara berpakaian seorang guru pun harus menjadi perhatian. Cara berpakaian seorang guru pun harus menjadi perhatian. Cara bersepatu juga harus menjadi perhatian. Maaf, saya pernah menjadi kepala sekolah di beberapa tempat. Tapi memang tidak di SD. Jadi saya di SMK. Tapi juga punya teman yang ngajar di SMP, tapi juga tidak di SD. Ada seorang guru, sebenarnya dari kualitas pakaiannya itu tidak terlalu jelek, tapi pakaiannya itu tidak rapi. Yang ini apa ya? Loh, maaf, percaya diri. Jawab, betul nggak? Tadi saya tuh mau pakai dasi loh. Saya tadi mau pakai dasi. Tapi karena ini panas ya, akhirnya nggak jadi pakai dasi. Saya tadi mau pakai dasi. Ada 2 yang sudah saya siapkan. Dari tadi malam sudah saya siapkan. Saya biasa besok mau melakukan sesuatu saya siapkan. Apalagi kalau pramuka itu envelope, tanda-tanda itu sudah saya siapkan lama. Ini sudah saya siapkan, ada batik, ini pakainya biru, saya batik ada nuansa biru. Tapi itu saya pikir ada pakai kemeja saja, mau saya pakai dasi, pakai gagal, betul? Jadi foto gitu ketok lain. Lo percaya diri kan? Ada yang buat maaf. Ini itu masuk ke ruangan kelas. Ada lagi karena dia memang biasanya dia jurusan, dia guru bangunan. Dia guru bangunan tapi waktu itu tidak ngajar di praktek, tapi ngajarnya di luar kelas. Ini dibeli-beli ando. Sepatunya nggak disemir. Nah ini nggak semir gitu. Loh, ya ini maksud saya, ini harus diperhatikan gitu. Betul nggak? Ya. Anak-anak itu kan, guru itu kan menjadi teladan. Guru itu menjadi teladan. Ini bagian daripada peran guru sebagai pendidik. Usia-usia yang SD itu dia melihat. Kalau Bapak dan Ibu sekalian aktif di kegiatan pramuka, SD itu siaga bukan? Siaga. Usia 6 sampai 11 tahun siaga. Ya. Sekarang saya tanya, yang aktif di pramuka siapa? Tunjuk tangan. Oke, sip. Sekarang saya tanya, sudah khusus madrasah? Sudah. Sekarang saya tanya, kenapa siaga itu pada saat upacara pembukaan bentuknya lingkaran? Kenapa? Untuk kebersamaan merangkulnya dia. Gimana? Untuk kita lebih dekat. Oke. Kesamaannya kan jadi. Oke. Tidak salah. Tapi filosofi daripada bentuk lingkaran, kemudian yanda bundanya ada di depan. Karena anak usia itu dia belum memiliki visi ke depan. Yang menjadi perhatian itu adalah yanda dan bundanya. Dia melihat bunda, yanda bundanya. Bunda, yanda bundanya menjadi contoh. Yanda bundanya menjadi panutan. Dari mulai bersepatu, berpakaian, sampai rambut. Karena wawasan visi anak seusia itu belum. Visinya masih melihat kepada yanda dan bundanya, kepada orang tuanya. Itulah kenapa saya bisa katakan, cara bicara yang kita bicarakan, intonasi kita bicara, cara kita bersikap dan lain sebagainya kepada anak seusia itu
itu akan dicontoh. Betul? Itu filosofi kenapa lingkaran. Kalau penggalang usianya sudah 12 sampai 15 tahun, dia sudah bentuk angkari. Kenapa angkari? Pembina ada dia bentuk angkari, pembina ada di depan. Usia itu si anak sudah mulai melihat. Dia sudah mengerti, sudah dibukakan sedikit bagian depannya. Sudah dibukakan sedikit bagian depan, supaya anak seusia 11 sampai 12 sampai 15 tahun terbuka wawasannya. Tapi dia tetap berkiblat kepada di bawah bimbingan pembina yang menjadi pembina upacara pada saat upacara pembukaan. Betul? Itu makna filosofis kenapa pramuka itu melaksanakan upacara pembukaan di golongan penggalang seperti itu. Golongan penegak, dia sudah dalam bentuk bersak. Karena seusia 16 sampai 21 tahun, itu si anak tersebut sudah remaja menjelang dewasa. Wawasannya sudah dibuka. Dia sudah mencoba mengaktualisasikan dirinya. Mau menjadi apa? Tidak harus pembina yang menjadi pembina upacara. Pembina upacara bisa berada satu barisan dengan mereka. Itu makna filosofis sesuai dengan perkembangan anak ini. Peran guru sebagai pendidik. Peran guru sebagai pengajar gampang. Peran guru sebagai pengajar gampang. Menyiapkan materi, that's okay. Peran guru sebagai pengajar gampang. Setelah menyusun RPP, kemudian pada sesok harinya masuk ke ruangan kelas, materi sudah disiapkan, target kurikulum sudah ditetapkan. Oke, jalan. Betul? Gampang. Karena transfer of knowledge. Memberikan pembelajaran, memberikan keterampilan, gampang. Pembimbing, nah ini di sini dia pembimbing. Perlu kesabaran, Apakah Bapak Ibu guru punya emosi? Punya? Bolak-balik diajari orang ngerti-ngerti. Ono? Ada? Banyak? Iya. Mesti anak-anak. Apalagi nih kalau saya dulu guru STM sampai tahun 94, saya 93 lebih. Masuk di 94 lah. Saya jadi guru di STM. Maaf, saya jadi guru STM pakai ini. Ya dulu belum ada. Ya apa namanya? Masih pun. Cincin saya gede, Bu. Ini kecil. Cincin saya gede, masih sampai sekarang masih ada. Gede. 3 kali ini lebih. Saya orangnya nggak bisa kalau saya disuruh klemat itu nggak bisa. Habis pakai suruh nyapu bersih-bersih. Keras dulu. Tapi itu tidak mungkin. Kalau itu saya lakukan pada anak, walaupun saya anak nggak mungkin. Ada emosi, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi dalam kapasitas perannya sebagai pembimbing? Wah, angel. Apalagi kalau terus berpikiran jauh di bawah aku. Apa saja bentuk kegiatan, bentuk aktivitas dari pembimbing? You know. Oke, Bapak Ibu guru pasti tahu. Tapi emosi, pengendalian emosi dalam konteks peran ini menjadi sangat penting. Apalagi kalau kita mencoba untuk memilahkan minat, bakat, dan kemampuan si anak. Ada yang pintar, cepat menangkap, ada yang setengah, ada yang kurang, ada yang lambat banget. Mes. Getem. Ibadah.
Penasehat hampir sama dengan pembimbing, tapi penasihat ini mendorong anak-anak yang ini stimulus, anak-anak yang mungkin lambat di dalam mengerjakan sesuatu, lambat memahami, mungkin ada kelupaan dalam membawa sesuatu yang ditugaskan, ya toh, dan lain sebagainya. Fasilitator, ya, seusia itu, seusia anak 7 sampai 12 tahun pasti punya potensi yang mungkin kadang-kadang kita tidak tahu, seorang guru kita tidak tahu. Kadang-kadang juga si anak memiliki potensi lebih dibandingkan dengan yang lain. Bagaimana kita bisa memfasilitasi si anak ini terus bisa berkembang? Ya, bisa berkembang. Yang berkembang cepat ya silakan. Yang mungkin lambat juga kita dorong. Ini saya nggak tahu nih, bapak-bapak sabar lah ngadepin si orang ini. Bapak-bapak ini sih, bapak-bapak tak takut sih. Sabar nggak Pak kalau ngadepin kayak gini? Insya Allah sabar. Wah, luar biasa. Tenang. Contoh misalnya bapak pembimbingan apa fasilitas peran guru sebagai fasilitator kira-kira apa Pak? Bisa tidak menyebutkan? Monggo Pak. Kira-kira seperti apa? Oke, terus? Ya. Marah enggak Bapak? Enggak marah? Marah enggak? Insya Allah tidak? Tenang Pak. Jangan marah ya. Ojo nganti kalau pakai sepatu yang pantopel kayak gini jangan sampai nggak disupir. Ojo nganti kalau pakai sepatu kan ya sudah pakai sepatu kan yang bersih. Kayak numpak motornya kerap-kerap suci gelap. Ojo budul. Loh iya tenang. Pakai kendaraan sepeda motor, mobil, racing, waduh, enak, tenang. Itu menjadi perhatian. Pembaharu, nah ini guru harus juga memiliki keinginan untuk maju, memiliki keinginan untuk maju. Saya apresiasi Bu Lili. Di tengah-tengah kesibukan dan amanahnya masih menyempatkan diri. Tidak harus seperti Bu Lili dengan kreasinya masing-masing. Mungkin dalam satu proses pembelajaran sama-sama materinya, ya. Tapi seseorang guru memiliki kreasi tersendiri yang menjadikan anak-anak bisa lebih tertarik, anak-anak lebih enjoy di dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak lebih cepat mengerti materi yang disampaikan. Ini kan perlu inovasi, pembaruan, termasuk penelitian. Anak-anak yang mungkin lemah itu disebabkan karena apa? Mungkin perlu dilakukan. Yang sederhananya kan itu kan PTK penelitian tindakan kelas itu kan sangat sederhana sekali. Respondennya yang kelas-kelas itu membandingkan antara satu kelas atau siswa dengan siswa lainnya untuk terus mencari solusi apa yang harus dilakukan kaitannya dengan pembelajaran dan sebagainya. Itu penting. Lakukan itu. Emansipator. Bagaimana menjadi bagian dari kegiatan budaya. Saya senang tadi itu salah satu di antara asesmen kompetensi madrasah itu menyangkut masalah budaya.
Ini. Kemudian yang berikutnya sebagai evaluator. Ini pasti, ini tugas yang sangat melekat, Bapak dan Ibu. Jadi kunci keberhasilan, apapun fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, sekali lagi, apapun fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, itu tidak menjadi apa-apa, nothing, tanpa mengoptimalkan peran guru seperti itu. Tapi bisa saya balik kalimat ini. Walaupun tidak ada apa-apanya di sekolahan, tapi manakala ini bisa maksimal, maka bisa prestasi itu menjadi apa-apa. Wis percaya. Jadi itu artinya yang saya katakan, kembali pada satu kesimpulan, guru memiliki peran strategis. Guru memiliki peran strategis. Kalaupun pada slide berikutnya ada peran kepala sekolah, tapi peran kepala sekolah tidak secara langsung berhadapan dengan peserta didik. Lebih banyak perannya sebagai leader, pemimpin. Tapi ini tidak boleh dikatakan, tidak menentukan dalam konteks pembelajaran. Ya, saya katakan, dalam konteks pembelajaran guru punya peran strategis. Tapi dalam konteks mengelola institusi ini, di mana di sini berlangsung proses belajar mengajar, maka peran kepala sekolah sebagai pemimpin menjadi sangat penting. Apa tugas pemimpin dalam konteks kepala sekolah? Apa tugas pemimpin dalam konteks kepala sekolah? Dalam konteks kepala sekolah memimpin, sebagai pemimpin, bagaimana menggerakkan seluruh internal sekolah, seluruh sumber daya sekolah, termasuk di dalamnya guru, termasuk tata usaha, termasuk komponen-komponen lainnya, melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan sekolah yang dirumuskan dalam visi dan misi. Mana visi dan misi? Berperilaku Islami, berperilaku Islami, jujur, berprestasi, kreatif dan menarik. Luar biasa. Jadi menggerakkan kepala pemimpin, tugas kepala sekolah dalam perannya sebagai leader atau pemimpin, mampu mengajak, mempersuasi sumber daya yang ada di dalamnya melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam visi dan misi. Gak gampang. Di situ peran komunikasi, di situ peran koordinasi, di situ peran order atau perintah. Di sini. Kalau seandainya seorang kepala sekolah tidak bisa mengkomunikasikan ide dan gagasan untuk mencapai tujuan, maka seorang guru, seorang karyawan tidak akan bisa melakukan apa-apa, betul? Itu yang saya katakan, bagaimana mengajak, meyakinkan, mendorong, memotivasi semuanya. Ini kepala sekolah ini tekoni mayus telatan. Nanti akan ada cibiran dari guru dan karyawan. Betul? Pertama cibiran, kepala sekolahnya ini tekoni telatan. Ini muncul. Sikap-sikap ini muncul, penilaian semakin muncul. Dan akhirnya akan melunturkan semangat, melemahkan gairah, betul? Dan kalau sudah melemahkan semangat dan gairah, maka pasti dedikasi dan loyalitas seorang guru di dalam melaksanakan tugas pasti akan menurun. Pada giliran prestasi akan menurun. Peran pemimpin juga dalam konteks mengelola sekolah menjadi penting.
pemimpin. Dalam konteks peran kepala sekolah sebagai manajer, memanage, paling tidak melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Apa fungsi manajemen itu? Fungsi manajemen itu yang pertama adalah merencanakan, perencanaan. Kepala sekolah harus mampu merencanakan. Satu diantaranya visi. Visi tadi sudah oke. Apa tadi? Berperilaku Berperilaku Islami, Islami. berprestasi, mandiri, Allah Akbar, yes. Kalau saya bertanya, apakah saya mengatakan jadi visi ini diyelkan. Ya. Apakah si anak-anak juga? Iya. Setiap hari. Nah, Setiap hari, Mas. mana ada papan tulis kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, ada di antara orang tua yang tahu visinya? Enggak, saya mau tanya, ada orang tua yang tahu? Enggak, yang hafal? Jangan ditulis. Ada? Saya itu. Enggak, orang tua. Paling murid. Nah, wes dah. Sampai yang apa? Islami, berprestasi, kreatif, mandiri. Dia tak ajari. Bu, diajari. Ayo, yang ada. Baik, ketika saya ucapkan M yang Iman berperilaku Islami. Visi M yang Iman. Oke, pakai visi boleh. Visi M yang Iman Berperilaku Islami, berprestasi, kreatif, mandiri, Allah Akbar, yes. Nah, sekarang guru nggak usah ikut. Orang siswa. Oke, berdiri biar sama. Berdiri, guru. Wah, ngobrol berdiri semuanya. Visi M yang Iman berperilaku Islami, berprestasi, kreatif, mandiri, Berapa lagi? 3 kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Yes. Sekali lagi ya, semangat. Belum bisa. Berperilaku Islami, berprestasi, kreatif, mandiri, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Yes. Ada iman. Bayangannya lah. So, anaknya tamat, insya Allah berperilaku Islam. So, dia tamat di samping berperilaku Islami, ya berprestasi secara akademis. Terus yang berikutnya, dan kreatif, dan mandiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau itu diketahui maka, waduh, anakku siswa menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu toh pengaruh-pengaruhnya diri kan menurut. So punya awal diri itu sing nyawang anak yo, anaknya soleh, anaknya soleha. Untuk bojo, anu ya soleh dan soleha. Sing soleh untuk putu ya putune yang soleh soleha. Ganteng pinter. Betul tak? Orang nyusahke wong tua. Saya bangga dengan istri saya. Saya cukup bertugas di pindah-pindah. Jadi saya setelah saya punah baru saya bisa setelah saya punah baru saya bisa kunjungi anak. Semuanya istri saya ambil rapor saya dari SD sampai SMA orang pernah. Waktu Indonesia. Dan saya bersyukur anak saya nggak ada yang alhamdulillah sekolahnya yang lulus. Yang nomor 1 alhamdulillah SD SMA 86, SMP 1, terus SMA TN, terus ITB, terus S2 di Belanda. Alhamdulillah
saya ini wis omah-omah alhamdulillah ya itu jujur bodoh kuliah sing siji nang Belanda sing siji nang Inggris wis duwe anak ya putuku yo kaya alhamdulillah ganteng. Saya wis iso bahasa Inggris seneng kok. Sing loro ya sekolahnya di SD 6, masuk SD 6, SMP 1, SMA 1, terus Unpad. Yang satu yang sekarang yang ini ya yang lahir laki-laki juga semua anak saya alhamdulillah dari SD Magelang 6, SMP 21 Semarang, SMA 1, sekarang di UGM skripsi. Orang alhamdulillah orang muslim aneh-aneh orang mikir boleh tukar sepeda motor apalagi saya kecil. Kebetulan saya dipanggil rezeki oleh Allah bisa numpuk di motor sing cilik iki kalau kan mobil orang gelap orang sepeda motor ya apa jika Inggris 100 cukup kebanyakan kadang-kadang orang tegel lebok kewe yang 1.500 itu kemarin ada pengembalian uang kuliah terus bilang Pak bulan ini nggak usah dikirimin lagi karena pengembalian cukup untuk 1 bulan jadi bapaknya duit tapi anak kita kan jam 3 jangan ngomong ini Sampai sore jam 1 edukator. Nah, walaupun kepala sekolah menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang tidak ada lagi jam mengajar. Kalau gitu menak kalian tahu. Sama, tidak ada jam mengajar. Walaupun kepala sekolah tidak mengajar, tapi dia juga sebagai pendidik. Paling tidak dia tahu tentang aspek-aspek pendidikan, aspek-aspek pedagogis. Dalam proses pembelajaran, guru menyiapkan A, B, C, D. Pasti itu harus ada pengesahan, ada koreksi dari seorang kepala sekolah yang tidak paham tentang aspek pendidikan, maka dia tidak akan bisa melaksanakan tugas supervisi dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Walaupun dalam konteks regulasi, kepala sekolah tidak punya tanggung jawab untuk mengajar di depan. Supervisor pasti mengawasi. Siswa harus mengawasi si jenis Kartono yang mendapatkan tugas sebagai komite pendidikan di sekolah. Orang KB sekolah, KB kelas, nek kepala sekolah kan ruang kelas semuanya. Saya nanti telepon Pak Sabik, Pak Ustadz, telepon Bu, saya ada waktu mau ke sekolah, tak pilih ke ruang kelas, saya mau melihat tapi jangan dikasih tahu gurunya. Lucu saya dulu ya. Assalamualaikum guru. Saya kan cukup banyak tahu karakter guru, terutama guru STM, guru SMK, guru MI, Aliman kan. Sudah cukup banyak yang tahu. RPP di copy paste. Akhirnya apa tahu? Itu di STM, di copy paste. Kalau dulu di Stabilo, nggak Stabilo. Tapi sekarang enggak ketahuan kalau itu copy paste. Tapi kalau kita buka satu dengan satu yang lainnya dari halaman depan, ketika kalimat yang ada di depan, kok bodoh? Dia di depan, halamannya kok bodoh? Sama. Oh, dilihat di bagian belakang, oh sami. Ya, ini berarti copy paste. Siapa sih copy paste? Orang ngerti. Karena di printer, ya kan? Ya kan toh, tanda tangannya asli bahasa. Aku rotakan dulu kualitas prestasi. Administrator kepala sekolah, ya ini penting. Karena kepala sekolah juga kan mempertanggungan banyak hal, termasuk keuangan. Apalagi bos, baik bosda atau bos pusat, ya toh? Bosda, bos pusat. Bosda dan bos pusat ada regulasi. Kalau bosda itu ada perwal yang mengatur tentang pengelolaan keuangan. Ada aspek-aspek regulasi yang berkaitan dengan SPJ-nya. SPJ harus ada apa? Ingat, tulis dan jelas. Kita tidak bicara tentang berapa besar uang yang dikelola,
Karena uang yang dikelola tergantung pada jumlah siswa, betul? Tidak tergantung, kita tidak berbicara pada itu. Tapi aspek tertib administrasi menjadi hal yang sangat penting. Karena itu menyangkut kepatuhan terhadap regulasi. Paham, harus kepala sekolah harus paham tentang itu. Harus paham tentang itu. Jangan hanya diserahkan kepada staf keuangan. Jangan hanya diserahkan kepada staf keuangan. Karena pada akhirnya penandatanganan itu bukan pada staf keuangan, tapi penandatanganan itu ada komite sekolah dan kepala sekolah. Betul? Kepala sekolah. Dan itu yang bertanggung jawab pada saatnya ada kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran administratif. Pelanggaran administrasi harus dipahami sebagai inovator dan motivator. Dan terakhir ini menjadi penting, entrepreneur. Sering kita mengatakan entrepreneur itu adalah wirausaha. Oh iya, betul. Tidak salah. Tapi dalam konteks peran kepala sekolah ini bukan sebagai wirausahawan NC yang memberdayakan bagaimana sekolahan ini bisa dimanfaatkan semaksimal. Kepala sekolah dalam arti menjadi wirausahawan tidak, tapi dalam konteks ini aspek-aspek seorang entrepreneur itu adalah cepat mengambil keputusan, ya, siap menanggung risiko. Salah satu di antara memanfaatkan peluang, bagaimana Bu Lili yang punya akses ke pusat, Bu Lili yang punya akses ke provinsi, Bu Lili yang punya akses ke kemenak kota, Bu Lili punya akses kemana-mana. Itu menjadi peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. Seorang wirausahawan adalah mencari peluang, mengelola peluang, dan memanfaatkan peluang. Ini yang saya maksudkan. Jadi konteks entrepreneur seperti itu. Dan berikutnya seorang entrepreneur cepat mengambil keputusan, jangan menunda. Kemudian seorang entrepreneur siap menanggung risiko, siap membawa konsekuensi. Seorang kepala sekolah harus meluangkan waktu lebih dibandingkan dengan yang lainnya, dibandingkan pada saat dia menjadi guru. Itu yang saya maksudkan entrepreneur. Tapi bisa jadi konteksnya juga bagaimana seorang kepala sekolah menjadi entrepreneur yang mampu memberdayakan potensi sekolah untuk kepentingan-kepentingan mencari keuntungan. Itu. Yang berikutnya, ya, peran orang tua. Nah, ini. Kita semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah menyediakan kesempatan sebaik-baiknya kepada anak untuk menemukan minat, harus bakat, serta kecakapan-kecakapan lainnya, dan mendorong anak agar meminta bimbingan dan nasihat pada guru. Tolong ini peran ini dilakukan. Kalau dalam hitungan matematika, waktu yang digunakan, waktu anak dalam lingkungan keluarga justru waktunya lebih banyak dibandingkan waktu di sekolah. Coba tolong berikan kesempatan sebaik-baiknya. Anak bakatnya apa? Anak minatnya di mana? Antara satu anak dengan anak yang lainnya beda-beda. Menyediakan informasi-informasi penting dan relevan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Setelah mengidentifikasi minat, bakat, kemampuan, dan kecerdasannya, maka kita bisa memfasilitasi sejumlah informasi untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki si anak. Menyediakan fasilitas atau sarana belajar, dan lain sebagainya. Lanjut. Peran orang tua juga sebagai pengasuh dan pendidikan, di samping menemukan bakat dan minat, melatih keterampilan, melatih sikap mental. Para sekolah ini, orang tua siswa juga menjadi pembimbing. Orang tua juga menjadi motivator. Orang tua juga menjadi fasilitator.
dalam hal ini jangan diserahkan semata-mata keberhasilan pendidikan anak kepada sekolah. Jangan hanya diserahkan sepenuhnya kepada guru semata. Wis pasrah wong tuane. Bahkan ada kalimat yang agak ekstrim. Pada saatnya si anak dinyatakan tidak berhasil, maka kalimat dari orang tua mengatakan, loh, kan sudah saya serahkan kepada sekolah pendidiknya, kok sampai tidak berhasil? Yang muncul kalimat-kalimat emosional ini merupakan hal yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan yang hadir ini tidak seperti itu. Ono lho sing kaya ngono, ono? Apa meneh? Saya pengalaman mau pernah jadi guru dan kepala sekolah STM tapi apalagi kalau ada orang tuanya wis broken. Sudah, wis ora terus. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Lanjut. Nah, saya memang memunculkan ini parenting. Saya tadi malam sempat berkomunikasi. Tadi mana atau tadi pagi sempat. Ini tadi pagi baru saya buat. Ya, tentang parenting. Ini merupakan satu fenomena baru tentang parenting. Yang merupakan pola asuh terhadap anak. Merupakan pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi kebutuhan fisik. Jadi pola interaksi parenting. Juga kebutuhan psikologis serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ini adalah pola asuh terhadap anak, baik interaksi untuk kebutuhan fisik maupun non fisik. Parenting. Lanjut. Ya. Nah, pendidikan parenting menjadi penting karena merupakan program pendidikan pengasuhan yang dilakukan oleh lembaga. Ini yang tadi saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah. Bagaimana supaya di sekolahan di MI madrasah ini juga ada program parenting. Apakah itu parenting school atau parenting class? Parenting school ya membentuk kelompok-kelompok orang tua dalam satu kelompok kelas. Dalam kelompok satu sekolahan yang melakukan sejumlah kegiatan. Kegiatan bagaimana mengasuh, bagaimana membimbing dan lain sebagainya. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam parenting. Ini merupakan program bersama antara orang tua dengan sekolah. Antara orang tua dengan sekolah. Saya mendapat informasi mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan ada di tanggal 24 akan digagas ini pembentukan parenting class atau parenting school. Nah, parenting school dulu. Ya parenting school dulu. Nanti setiap ada mungkin nanti ada parenting gatheringnya kapan? Ya pertemuan saling tukar informasi tentang anak itu kayak apa dan sebagainya. Ini merupakan satu pertemuan. Lanjut. Ya. Nah, setelah peran kepala sekolah, setelah peran guru, peran kepala sekolah, peran orang tua, maka peran komite sekolah menjadi juga hal yang tidak kalah penting. Menjadi hal yang tidak kalah pentingnya dalam hal upaya kita untuk mewujudkan pembelajaran berkualitas untuk prestasi hebat. Peran komite sekolah sebagai advisory agency memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan. Dan kita juga komite sekolah dilibatkan. Bagaimana penyusunan RKAM-nya, rencana kerja dan anggaran dari madrasah ini. Sekolahan ini dari infrastruktur mau dikembangkan seperti apa? Dari aspek pembelajaran mau seperti apa kira-kira? Komite sekolah memberikan pertimbangan. Komite sekolah juga memberikan dukungan baik finansial, pemikiran maupun tenaga dalam
pengembangan sekolah. Memungkinkan siapa yang punya akses, siapa yang punya komunikasi dengan para pihak lainnya. Di samping tentu dukungan dari orang tua. Lewat komunikasi dengan orang tua, komite sekolah berbicara. Kebutuhan sekolah seperti ini. Pengembangan sekolah yang mau dilakukan seperti ini dan seterusnya. Controlling, tidak lepas dari itu. Setelah memberikan pertimbangan, kemudian memberikan supporting finansial, maka peran yang tidak kalah pentingnya adalah controlling. Sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan, ya, kebijakan yang telah dirumuskan baik dari aspek pendidikan, baik dari aspek akademis, baik dari aspek infrastruktur dan keuangan, maka komite sekolah mempunyai tugas melakukan pengawasan, kontrol terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang harus dilaporkan. Yang terakhir adalah mediator agensi kepentingan-kepentingan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tidak keliru kalau seandainya pada saatnya komunikasi dengan selain berkomunikasi dengan kepala sekolah, berkomunikasi dengan ketua komite sekolah. Kepada saya juga nggak apa-apa. Mungkin dalam kapasitas saya selaku ketua dewan pendidikan, apa-apa. Mudah-mudahan sudah ada yang mau tahu nomor HP saya. Belum ada? Tulis, apa-apa. Udah tahu belum nama? Siapa? Namanya Kartono. 081 12 750 760. 081 12 750 760. Nah, mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian ada pihak-pihak yang mungkin bisa diajak untuk mensupport pengembangan sekolahan ini. Disampaikan kepada kami komite sekolah untuk coba berkomunikasi. Oke, no problem. Kita maju. Oke, lanjut. Terima kasih. Pertanyaan saya, bagi guru peran dan fungsinya berat nggak? Yang tadi saya sampaikan ada 10. Berat? Ada yang berat menurut Apa saya. sih berat? Model dan teladan itu menurut saya lebih berat dari yang lain. Harusnya tetap dimasukkan, ya pakai tali pinggang. Ya itu biasa. Gak bisa. Saya disuruh rambut sampai gondrong gak bisa. Ini nanti sore udah mau potong. Iya, gak bisa kalau udah dari sini. Udah sore nanti udah mau potong. Itu akhirnya saya sering dilihat orang, saya itu tentara. Bener. Baru-baru ini, tanggal 2 saya ke Polres karena ada masalah. Saya lapor, diterima. Bapak, nanti Bapak ke SPCK. Di jalan, dia nanya saya, ini polisi, nanya saya, Bapak masih di enggak, saya udah pulang udah 5 tahun yang lalu. Dari AD ya Pak, dari angkatan itu polisi. Maaf, saya olahraga, saya golf. Ada turnamen Polda. Sebagian di antara Polda, ya maaf kalau yang golok itu biasanya pasti pangkatnya yang agak lumayan lah. Selain yang nggak golok itu driving. Karena saya nggak bisa golok, saya driving bareng dengan lagi duduk, dia duduk, nanya dia, Bapak diambil di bagian apa? Oh, anu Pak, baru dia kasih tahu main. Bu pawaannya mungkin. Samaan napi. Di bandara itu kalau pergi ke bandara topor saya nih. Liburan komandan.
Ya, liburan. Ini udah jam 1. Cukup ya. Maaf kalau mungkin cara saya kurang pas ya. Ya tapi itulah Menghibur Pak. iya bulan itu ya bukan menunggu kita orang ngantuk. Coba deh aku kasih ini tante ini. Tapi katanya ya orang ngantuk masih mereka KB gitu. Walaupun nggak dikasih, kita nggak ada makan siang nih. Katanya tadi saya di ruangan guru katanya orang makan siang. Maturun Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan keinginan kita, harapan kita, prestasi hebat untuk anak-anak kita diawali dengan proses pembelajaran yang berkualitas di sekolahan, di madrasah ini. Dan itu tentu yang kita harapkan adalah peran-peran dari semua pihak, dari peran guru, peran kepala sekolah, peran orang tua siswa, dan peran dari komisi sekolah. 3 komponen ini saya saling bergandengan bersama-sama. Insya Allah berhasil. Atau Nur, ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya ngomong-ngomongnya apa ya? Alhamdulillah, begitu sangat cerah di semua, nggak ada bapak-bapaknya ini, bapak-bapaknya sudah nggak tahan ini, sudah hilang semua. Ya, jazakallah Bapak, matur nuwun sangat atas waktunya. 2 jam nggak terasa ya Bu, rasanya masih kurang ya. Di kamar pun terasa nggak ada pokoknya. Nggak terasa lapar ini, terasa benar-benar amunisi dan gizi yang sangat kita butuhkan dalam mengembangkan madrasah ini. Dan ke depan dengan adanya pencerahan dari Bapak Ketua Dewan Pendidikan ini, insya Allah kita akan semakin ikhlas dan semangat. Itu adalah kunci utama yang tadi dipesankan. Itu ada kalimat bagus tadi, ikhlas. Ikhlas dan semangat itu adalah kunci utama untuk kita bersama-sama mencangkul di ladang ini, karena kita diberikan oleh Allah ladang untuk beribadah melalui madrasah ini. Dan saya yakin dengan ikhlasan Bapak Ibu, Allah akan memberikan dari berbagai jalan agar kita bisa meraih visi misi kita bersama, yaitu berperilaku Islami. Karena memang setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi yang saleh dan salehah. Itu cita-cita paling utama. Karena ketika akhirat sudah kita genggam, insya Allah dunia akan mengikuti. Berperilaku Islami, otomatis dia akan berprestasi. Kalau ada berprestasi, otomatis dia juga akan kreatif, bisa menghadapi segala macam tantangan, sehingga dalam kondisi apapun dia akan maju. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menciptakan mewujudkan visi-misi kita, dan terutama untuk menciptakan anak-anak yang berperilaku Islami. Untuk itu Bapak Ibu, ini sepertinya sudah siang ya. Kalau mau dilanjut terkait ini saja, terkait dengan parenting yang tanggal 24 itu kan kemarin disepakati untuk iuran 10.000. Nah, saya mohon kepada Bapak Ibu Ketua IPOMI yang memang bulanannya sudah jalan, iuran 10.000 itu sebagai iuran kegiatan parenting. Jadi jangan ada iuran nih. Tapi bagi kelas yang belum ada iuran, silakan untuk ditarik iuran 10.000, dan itu menjadi cikal bakal iuran yang mana nanti bisa dibantu untuk kegiatan bersama. Karena memang kalau kita tidak bersama-sama, madrasah itu sangat terbatas. Tapi dengan keikhlasan, kesemangatan, dan juga kebersamaan di antara kita semua, insya Allah apapun hambatan dan rintangannya bisa tercapai dan bisa kita hadapi bersama. Baik, dulu karena sudah siang, mari kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami selaku pelaksana kegiatan, mohon maaf atas segala kekurangan.
Dan terima kasih atas rawuhnya, atas perhatiannya, atas segala pengorbanannya. Semoga dicatat oleh Allah sebagai pahala kita semua dan menjadi salah satu wadah untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.